Alhamdulillah wassalah wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jamaah rahimakumullah, kita masih ingat pada pertemuan yang lalu tentang penyakit, 3 penyakit yang berbahaya. Kemudian apa obatnya, apa penangkalnya, apa juga peningkatan kesehatan. Saya bacakan lagi hadisnya, yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, salasun muhlikat wa salasun munajjiyat wa salasun kafarat wa salasun darajat. Fa ammal muhlikat fasyuhun muta wa hawan muttaba wa ijabul mar'i binafsih wa amal munajjiyat fal addu fil ghadabi war ridha wal qasdu fil faqri wal ghina wa khasyatullah fis sirri wal alaniyah wa amal kafarat fantidarus shalah ba'da shalah wa isbagul wudu fis sabarat wa naqlul aqdam ilal jamaat wa amma darajat fa it'amut ta'am wa ifsa'us salam wa salatul lail wan nasu niyam. Dan sudah saya bahas pada pertemuan yang lalu sampai muhlikat. Dan muhlikat itu baru 2, yaitu syuhun muto dan hawan muttaba. Nah, sekarang yang ketiga, bahwa 3 penyakit yang berbahaya baik pada jasmani, rohani, bahkan ekonomi. Yang 3 penyakit tersebut, pertama adalah suhun muto, pelit, yang diikuti hawan muttaba, keinginan nafsu yang dipenuhi, dan yang ketiga adalah ijabul mar'i binafsih. Nah, hari ini kita akan membahas penyakit yang ketiga, yaitu ijabul mar'i binafsih. Ijab itu berasal dari kata ajaba yu'jibu. Dalam bahasa Indonesia sering disebut ajaib. Jadi ditinjau dari sudut bahasa aja itu sudah nampak itu. Ijabul mar'i binafsih. Ijab, ajaib, merasa hebat, merasa lebih, merasa paling bagus, merasa paling segala-galanya. Mar'i, seseorang binafsi, dengan dirinya sendiri. Jadi berarti kagum, terlalu mengagumi diri, terlalu membanggakan diri. Jadi ijabul mar'i binafsih bisa mengandung arti kagum atau bangga dengan diri sendiri. Oleh karena itu, sifat terlalu membanggakan diri dan menganggap sepele pada yang lain itu disebut ujub atau takabur. Jadi ada ujub, ada takabur, tapi kadang-kadang ujub dengan takabur bisa dipahami berbeda. Karena kalau takabur mah bukan hanya mengagumi diri sendiri, tapi juga menyepelekan orang lain, ya. Takabur. Ya, ujub ada istilah ujub, ada istilah takabur. Menurut Al-Qurtubi, ijabul mar'i binafsih itu memandang dirinya memiliki kesempurnaan hingga lupa akan nikmat Allah yang telah memberinya. Udah saya mah hebat, saya mah jag-jag, udah saya mah sehat. Kadang-kadang itu juga itu ada terlalu sombong, terlalu ijabul mar'i binafsi. Dan jika disertai meremehkan pihak lain, itu masuk takabur, kata Al-Qurtubi. Jadi kalau ijabul mar'i diri sendiri,
Tetapi kalau menyepelekan orang itu masuk takabur. Yang sebetulnya takabur sudah lebih tercela. Karena di dalam hadis dikatakan tidak akan masuk orang yang takabur walaupun sifat takaburnya itu di dalam hatinya sebesar darah. Sebagian dari ijabul mar'i bin nafsi adalah memandang diri lebih dari manusia lain dan membenci orang lain apabila orang lain itu tidak mengakui, tidak ikut mengagumi kita. Penyakit semacam ini sering juga disebut al-ujub. Perbedaan antara ujub dengan takabur, yang paling mendasar, ujub lebih bangga akan dirinya sendiri, sehingga segalanya merasa lebih dari orang lain. Sedangkan takabur tidak mengakui kelebihan orang lain. Jadi kalau takabur mah tidak mengakui kelebihan orang lain dan menganggap sepele manusia lain. Itu adalah takabur, ya. Al-Ghazali itu berpendapat bahwa ujub itu terdiri 8 macam. Yang pertama, ayujib bibani fi jamalah wa hay'ah wa quwwati wa tanasub ashkalah wa hasana suratuh wa hasuna sautuh. Bangga dengan keindahan fisik, bibadani tadi, bukan bibani ya, bibadani. Kalau bibani mah oleh anak, ini mah ijab bibadani, dengan badan, bangga dengan badan. Fijamali, dalam penampilan, cakep, gelis, cantik. Kemudian juga ketampanan, hayat, kehayatan, kekuatan. Dan termasuk juga mengagumi dengan suara yang lebih indah. Kalau begitu, kalau tasyakur bagaimana? Enggak, kalau tasyakur mah mensyukuri nikmat. Karena tasyakur karena badannya bagus, karena penampilan hebat, cakep, cantik, itu disyukuri, bukan dibangga-banggakan, bukan menganggap sepele orang lain. Itu yang pertama kata Imam Ghazali. Jadi ijabul mar'i bin nafsi, kata Imam Ghazali, pertama adalah bangga diri dengan keindahan fisik, penampilan, ketampanan, kecantikan, atau kebagusan suara. Bangga diri semacam ini akan tercela bila merecehkan kekurangan orang lain. Jadi kalau reus atau bangga, merasa bahagia, merasa tasyakur kepada Allah atas apa yang Allah berikan di dalam ketampanan, kecantikan, kegagahan, keperkasaan, kekuatan, tasyakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dimanfaatkan untuk manusia lain, tentu tidak tercela. Yang tercela itu kalau menganggap orang lain tidak baik, kalau menganggap orang lain tidak bagus. Nah, itu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak disyukuri. Jadi berpenampilan tampan, cantik, berpakaian bagus, berhias, itu tidak menjadi ujub kalau bukan untuk menyepelekan orang lain. Nah, jika disertai kebanggaan diri dan menganggap orang lain rendah, itulah ujub takabur. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasul bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu darratin min kibrin. Tidak akan masuk surga
orang yang ada di dalam hatinya misqala darrah, sebesar darrah. Darrah itu barang terkecil dan tidak bisa dibagi-bagikan lagi itu darrah. Makanya kalau kolot baheula nyebutnya sawi, karena sawi itu pada saat itu mungkin barang terkecil pada saat itu. Tapi kalau ada yang molekul, ada yang mengatakan atom, ada yang mengatakan pokoknya darah itu barang yang terkecil, saking kecilnya tidak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, dalam hadis di sini tidak akan masuk surga orang yang mempunyai sifat kibrin, karena di sini ada min, nama aslinya kibrun, takabur. Tapi kalau di dalam Al-Quran mah takabur teh kolbu, ada istilah kolbun mutakabbir. Sebetulnya kan mutakabbir atau kibrun itu besar. Nah, kolbun mutakabbir kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kan kolbun itu hati katanya. Kibrun itu besar. Tapi kalau terjemah kolbun mutakabbir besar hati itu salah. Karena kalau di situ perbedaan dengan bahasa Indonesia. Kalau orang Indonesia menyebutnya kolbun mutakabbir teh besar kepala. Sebab kalau besar hati itu dalam bahasa Indonesia positif. Ya, jadi kibrun itu mungkin lebih tepat dalam bahasa Indonesia mah gede hulu gitu. Bahasa Sunda besar kepala. Tapi kalau dalam bahasa Arab mah kolbun mutakabbir. Kolbun itu hati, takabir besar. Nah, walaupun sebesar darroh, sifat kibrun atau sifat mutakabir itu tidak akan masuk surga. Wa qala rajulun, lalu seorang sahabat bertanya kepada Rasul, innar rajul, bagaimana kalau seseorang yuhibbu, senang sekali, ayyakuna, ada saubuhu, bajunya hasanan, indah, bagus, wa na'luhu, sepatu sendalnya hasanatan, juga bagus. Bagaimana ya Rasulullah kalau orang itu senang berpenampilan bagus, berpakaian indah, atau bersepatu yang mahal-mahal? Apakah itu tidak termasuk kibrun, tidak termasuk takabur? Maka Rasul bersabda, innallaha jamilun, sesungguhnya Allah itu maha indah, yuhibbul jamal, mencintai keindahan. Al-kibru, takabur itu batarul haq, menentang kebenaran. Wagomtun nas, dan menyepelekan orang. Jadi orang takabur yang masuk kepada penyakit hati di sini, ijabul mar'i binafsi, bukan orang yang berpakaian indah, bukan orang yang berhias bagus, bukan orang yang mempercantik diri, tetapi bangga akan dirinya sendiri dan menyepelekan pihak lain. Itu ijabul mar'i. Jadi memang tipis gitu ya perbedaannya. Tapi tentu saja ini ada kaitan dengan sikap rohani atau sikap tindakan kepada pihak lain. Jadi, tapi kalau kita bahas di dalam hadis ini, al-kibru batarul haq wa gomtun nas, kesombongan itu ada dua macam, yaitu macam pertama dirinya sendiri kepada Allah, batarul haq, menentang kebenaran, dan kepada manusia, gomtun nas.
itu termasuk sombong. Jadi ijabul mar'i binafsi. Jadi merasa sombong pada dirinya sendiri, mengakui pada dirinya sendiri. Karena innallaha jamilun yuhibbul jamal, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Jadi berdasar hadis ini, ujub takabur bukan terletak pada penampilan dengan pakaian serba bagus, serba indah, tapi bangga diri dengan apa yang dipakai, disertai dengan merendahkan pihak lain dan menentang kebenaran. Berpakaian yang bagus, berpenampilan yang indah, jangan menimbulkan ujub takabur. Bukan jangan berpakaian yang bagus, bukan. Tapi berpakaian indah, jangan ujub, jangan terlalu bangga diri. Berpenampilan indah silahkan, tapi jangan menganggap orang lain jelek. Itu ijabul mar'i binafsih. Yang kedua, ijabul mar'i binafsih itu al-batsu wal quwwah, merasa dirinya paling kuat, paling hebat. Dalam Al-Quran itu kan dikisahkan orang semacam ini, seperti kaum Ad. Fa'amma Adun fastakbaru fil ar bighairil haq wa qalu man ashaddu minna quwwatan awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum wa ashaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun. Adapun kaum Ad, mereka itu fastakbaru, menyombongkan diri, fil ardi, di muka bumi, bighairil haq, tanpa alasan yang benar, tanpa dasar yang benar. Wa qalu, dan mereka itu berkata, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat dari kami dibandingkan dari kami? Awalam yarau, apakah mereka tidak melihat? Annallaha, sungguhnya Allah alladzi khalaqahum, yang menciptakan mereka, wa asyaddu minhum, itu padahal lebih kuat daripada kekuatan. Wa kanu bi ayatina yajhadun, dan mereka itu mengingkari ayat-ayat kami. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 41 ayat 15 mengecam kaum Ad karena menyombongkan diri, karena mereka merasa bisa membuat yang hebat-hebat pada saat itu, karena bisa menembus gunung batu, jadi istana hebat. Kaum Ad dikelompokkan sebagai orang ujub takabur, bukan karena kekuatan yang mereka miliki, bukan karena kekuatan. Kalau kekuatan itu asalkan tidak dibanggakan nggak masalah, tapi merasa dirinya paling kuat dan tidak menyadari akan kekuatan Allah yang lebih dari mereka. Sifat ujub yang diisyaratkan oleh ayat ini, pertama bangga diri dengan kekuatan yang dimiliki. Ini dikelompokkan oleh hadis yang kita bahas, termasuk penyakit yang membahayakan, yang sebetulnya itu masuk kepada kategori bukan hanya rohani, tapi juga kepada fisik. Kedua, di dalam ayat ini katakan menantang kekuatan lain dengan menyepelekan yang ditantang. Di situ dikatakan man asyaddu minna quwwatan. Siapa katanya di antara kalian lebih kuat dibanding dengan kami?
Padahal mereka tidak sadar, bangga diri dengan kekuatan yang dimiliki. Terus menentang kekuatan orang lain dengan menyepelekan yang ditantang. Yang ketiga adalah melupakan kekuatan yang mana lebih kuat dari Allah. Padahal di situ oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum wa huwa asyaddu minhum. Padahal kan kuatan Allah lebih kuat daripada mereka. Wa kanu bi ayatina yajhadun. Kemudian mereka di situ menentang kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, penyakit ijabul mar'i itu al-ajbu bil aql wal qiyasah wa tafattun lifada'il umur min masalihiddin ad-dunya. Ujub atau bangga diri dengan kemampuan akal. Merasa lebih cerdas, merasa lebih hebat, merasa lebih dari pihak lain. Akal, inteligensi, kecerdasan dalam mengatasi persoalan dan kemaslahatan, baik kemaslahatan keagamaan maupun keduniaan. Nah, ini kalau bangga atau ijabul mar'i tentang kecerdasan dan keagamaan mah lebih banyak di kalangan intelektual ya. Intelektual biasanya kan karena menganggap sepele orang lain, sehingga orang lain itu dianggap rendah. Bahkan karena ijabul mar'i takaburnya itu berani juga kepada Allah dan Rasul, sehingga dalam mengkaji hadis, mengkaji Quran itu sama dengan mengkaji kajian ilmiah yang lain. Itu sebetulnya yang dikritik oleh Al-Quran surat Al-Hujurat atau qaddimu baina yadayillah wa rasulih. Orang yang demikian tuh biasanya tidak mau menerima pendapat atau saran orang lain karena merasa diri. Tapi kalau dia mengatakan sesuai dengan keahliannya, kalau dia mengatakan sesuai dengan kemampuannya, bukan untuk menganggap orang lain rendah, bukan membanggakan diri, tapi ingin meyakinkan agar orang yang sombong itu tidak sombong lagi. Ya, itulah mungkin yang dimaksud dengan takabur alal mutakabir sodakoh, takabur kepada yang sombong itu sodakoh. Dan itu pernah kan disebutkan oleh Rasul ketika ada 3 sahabat yang bertanya kepada Aisyah bagaimana ibadah Rasul sehari-hari yang tidak diketahui orang. Kata Aisyah, kalau siang sering saum, kalau malam sering tahajud. Maka 3 orang sahabat itu ada yang mengatakan, kalau begitu mah bagaimana ini kita? Rasulullah aja yang sudah diampuni, dijamin dosanya bakal diampuni, amalnya bakal ditingkatkan, demikian hebat ibadahnya. Sementara kita belum ada jaminan kok ibadahnya seperti ini. Apa tindakan kita? Maka satu sahabat mengatakan, kalau begitu saya akan ngambil saumnya aja tiap hari. Yang satu lagi saya akan sholat malam, semalam suntuk tidak akan tidur. Yang satu lagi saya mah tidak akan menikah karena takut terganggu. Nah, tidak lama kemudian langsung Rasul datang. Antum kultum kada wa kada. Ini atqakum lillah wa ahsakum lahu. Ini aku adalah orang yang paling takwa dan paling takut kepada Allah. Nah, di situ kan Rasul menyebut aku yang paling hebat dibanding kalian. Aku yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku yang paling
yang paling bagus. Nah, ama wallah, bahkan Rasulullah SAW itu bersumpah demi Allah, la ahsyakum lillah wa atqakum. Aku yang paling takut kepadanya, paling takwa. Nah, itu mah Rasul bukan untuk membanggakan diri, tapi ingin meyakinkan orang yang diajak bicara bahwa orang yang berjanji tidak akan tidak akan berbuka, akan saum terus-menerus, tidak akan tidur, akan sholat terus-menerus, tidak akan menikah, itu salah. Aku saja yang paling takut kepada Allah, aku saja yang paling takwa kepada Allah. Lakinni ana usolli wa arkud, ana asum wa ubtir wa atazawwajun nisa. Aku juga kan paling takut kepada Allah juga. Tidak sholat semalam suntuk. Rasulullah SAW tidak pernah sholat semalam suntuk. Tapi nah gening ada yang mengatakan katanya sampai bengkak dan sebagainya. Ada yang mengatakan 1000 rakaat. Nah, itu mah kan isu, bukan hadis. Kalau yang mengatakan 1000 rakaat, bagaimana 1000 rakaat sebaraha detik sarakaatna? Karena di Mekah itu tidak akan ada semalaman 8 jam, kan nggak mungkin ada. Itu harus dikritik. Jadi Rasulullah SAW menyatakan memang aku suka sholat tapi juga suka tidur. Aku memang suka saum tapi juga suka berbuka, tidak selamanya. Nah, kalau di situ atqakum lahu wa ahsyahum itu untuk meyakinkan lah, umpamanya ada seorang dokter ya. Ada seorang dokter, ada orang berbicara, ibu-ibu berbicara tentang penyakit dan obat. Seperti dokter. Nah, seorang dokter mengatakan, aku ini seorang dokter yang tahu tentang penyakit. Jadi, tanggapan ibu atau bapak itu salah. Yang benar, menurut apa yang aku temukan ini. Atau Anda seorang ahli hadis. Ada yang mengatakan ini hadis sahih. Tapi karena Anda ahli hadis mengatakan, aku ini seorang ahli dalam bidang hadis. Sudah doktor dalam hadisnya, menyatakan ini yang benar. Itu mah bukan membanggakan diri, tapi kecerdasannya untuk meyakinkan orang sesuai dengan keahlian. Jadi ini membanggakan diri Jabul Mar'i bin Nafsi itu tanpa ada alasan. Dia juga menganggap bahwa orang lain itu kalau yang berbeda paham lalu disepelekan itu. Jadi menganggap bahwa orang lain yang berbeda paham itu sebagai orang bodoh. Nah itu. Jadi perlu diingat bahwa manusia itu di samping memiliki kelebihan tapi juga mempunyai kekurangan. Nah, pemikiran seseorang yang cerdas juga terpandang dipenuhi. Kalau yang namanya manusia itu kan sudah pasti ada emosi, ada segala macam. Jadi ini yang ketiga adalah ujub bil akal, akal pikiran. Kemudian ujub bil akal, ijabul mar'i itu bin nasab asyarif. Yang keempat, ujub dengan ras atau marga yang memiliki kemuliaan, merasa memiliki derajat lebih tinggi dibanding yang lain. Mereka beranggapan bahwa dengan kemuliaan turunan atau marga bangsawan atau keturunan tertentu menjadi jaminan derajat mulia. Nah, itu ijabul mar'i bin nafsi dengan ras, dengan turunan. Tapi kalau kita tasyakur keturunan yang bagus, kalau kita tasyakur termasuk marga yang hebat, disyukuri, tidak dibanggakan, ya nggak masalah. Sehingga ada yang mencantumkan namanya Raden. Kenapa saya katakan sampai mencantumkan Raden? Ini mah tasyakur kepada orang tua. Orang tua saya membanggakan. Jadi bukan orang lain menganggap hina, tapi itu tasyakur atas nikmat keturunan orang yang dimuliakan. Tentu saja beda lagi
ujub bin nasbi wasyarif itu dengan ke marga. Marga dengan kemuliaan turunan menyepelekan turunan yang lain. Orang yang lebih dulu dengan ujub, ras atau nasab ini adalah orang Yahudi. Beranggapan bahwa ras mereka itu tidak akan dijilat neraka. Ya. Ujub mereka itu diungkapkan di dalam Al-Quran. Pamannya kita lihat ujubnya yang diungkapkan oleh Al-Quran. Mereka mengatakan qalu lan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudah. Di situ dikatakan tidak akan menyentuh kami neraka itu kecuali hari-hari tertentu. Bahkan dikitukan ditandaskan oleh Al-Quran, attakhadtum indallah ahdan fala yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'ala Allah ma la ta'lamun. Apakah benar sudah ada janjian dengan Allah? Kemudian juga dalam ayat selanjutnya dikatakan bala man kasaba sayyi'ah wa hatat bihi khati'ah fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nah, ini kebanggaan Yahudi. Oleh karena itu tidak sepantasnya ujub dengan suku, keturunan, atau ras, atau bangga. Kesukuan, kebangsawanan, kapilah atau marga, ras, keturunan, silsilah, atau bani, bukan suatu kebanggaan yang harus menyepekan orang lain, tapi untuk saling mengenal. Jadi menyebut marga itu saling mengenal. Jangan dianggap orang lain lebih rendah derajatnya. Jadi itu kan biasanya dijadikan alat untuk menguasai orang lain. Jadi, tentu saja tidak semua ujub akan ras itu berbahaya. Seperti kerajaan, makan apalagi harus turunan. Tapi bukan berarti menganggap sepele orang lain. Adapun kemuliaan seseorang bukan ditentukan oleh turunan atau bangsa, melainkan oleh takwa. Karena itu ya ayuhannas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Itu jadi kebanggaan di dalam kebangsawanan jangan sampai menimbulkan kesombongan. Karena apa? Karena inna akramakum indallahi atqakum.